Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan segala syukur kepadamu karena anugerah-Mu Tuhan melayakkan kami dan memanggil kami untuk boleh menyembah-Mu sekali lagi ya Tuhan pada hari ini. Dan dengan anugerah-Mu ya Tuhan kami mohon, Engkau bersabda bagi setiap kami, Engkau berfirman bagi setiap kami. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh sekali lagi membentuk kehidupan kami semakin serupa dengan Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Semakin menjadi murid-Mu yang setia dan mengasihi Engkau. Bukalah hati kami ya Tuhan, dan biarlah setiap kami boleh sedia mendengarkan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, dan kami boleh mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur pada Tuhan, hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas, pasal yang ke-9. Kita akan membaca ayat 43b sampai 62. Injil Lukas pasal 9 ayat 43b sampai 62. Saudara silakan memperhatikan di Alkitab masing-masing, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Ketika semua orang itu masih heran akan segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka atau mengetahui isi hati mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau, kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu kepada keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Semakin jauh kita membaca firman Tuhan pada hari ini. Nah, saudara, saya ingin membawa kita kembali sekali lagi melalui firman Tuhan ini untuk mendahului perenungan firman Tuhan ini untuk melihat diagram ya yang beberapa waktu lalu pernah beberapa kali saya tampilkan, saudara ya. Diagram hati yang menggambarkan anatomi hati kita sebagai murid Kristus. Nah, saudara, kalau kita ingat waktu itu kita sudah ketika melihat diagram hati ini, kita bisa melihat hati kita seperti apa. Hati kita itu terarah kemana, begitu ya. Dan saudara, harusnya kita semua setuju bahwa hati kita harusnya terarah kepada satu tujuan. The good life, yaitu kerajaan Allah. Namun saudara, saya mau coba hari ini untuk mengajak kita berfokus kepada yang saya lingkari ya. Kata yang saya lingkari yaitu habit.
Bagaimana kita sebagai murid Kristus itu memiliki habit untuk mencapai kepada kerajaan Allah itu. Untuk menuju, untuk aiming hidup kita kepada kerajaan Allah itu. Nah saudara, untuk melihat habit ini, saya akan mencoba menuntun kita melalui 2 buah pertanyaan. Ya. Saudara, pertanyaan yang pertama ketika kita diperhadapkan kepada kerajaan Allah, ya, untuk menjadi murid Kristus, maka mungkin kita berpikir, seperti apa? Ya, kita berpikir, seperti apa menjadi murid Kristus? Harusnya saya bagaimana ya, punya kebiasaan hidup, punya habit hidup yang seperti apa untuk aim kepada kerajaan Allah itu, kepada kerajaan murid-murid Kristus itu. Nah tapi saudara, mungkin kalau kita hanya berpikir, maka kita akan jatuh kepada kebiasaan-kebiasaan hidup yang hanya bersifat informatif, saudara. Dan sepertinya akhirnya mungkin kehidupan kita sebagai murid Kristus berakhir kepada yang waktu itu saya pernah katakan begitu ya, capek, jenuh, lapar, kita merasa kok nggak sampai-sampai begitu. Karena mungkin kita belum memakai imajinasi rohani kita. Saudara, kita hanya mencoba untuk berpikir lagi, dan ketika kita mentok, kita nggak ngerti, aduh hidup sebagai murid Kristus itu harusnya bagaimana ya. Nah saudara, melalui firman Tuhan hari ini, mari kita coba melihat setidaknya ada 2 habit seorang murid Kristus yang harusnya membentuk kehidupan kita sehingga seluruh isi hati kita itu terarah dengan benar kepada kerajaan surga, kepada kerajaan Allah, kepada kerajaan murid-murid Kristus itu. Dan saudara, mari kita melihat dari bagian firman Tuhan yang kita barusan baca. Nah saudara, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, maka settingnya bisa terlihat, bisa terbaca di pasal 9 Injil Lukas ayat 43a. Atau mungkin perikop sebelumnya begitu ya. Sebelumnya saudara bisa melihat di Alkitab masing-masing bahwa Tuhan Yesus itu sedang menyembuhkan orang yang kerasukan. Tuhan Yesus sedang mengusir roh jahat dan orang-orang waktu itu langsung kagum sekali. Tapi saudara-saudara, di tengah kekaguman itu, Lukas mencatat Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang sangat-sangat mencengangkan. Saudara, sebelum kita masuk ke perkataan Tuhan Yesus, mari kita melihat masalah apa sih yang Tuhan Yesus address di sana kepada para muridnya. Saudara, dari pasal 9 ayat 43b sampai 50, kita bisa melihat setidaknya ada 2 masalah yang Tuhan Yesus address. Saudara, yang pertama adalah masalah hati lagi-lagi. Hati para murid yang ingin berhasrat untuk menjadi yang paling besar. Ketika murid-murid gak ngerti hidup sebagai murid Kristus itu harus apa? Harus menderitakah? Harus megahkah? Seperti kaisarkah? Tuhan Yesus akan seperti itukah? Dan ketika mereka gak ngerti, mereka justru berantem. Ingin menunjukkan siapa yang paling besar di antara mereka. Mereka ingin mendapatkan posisi. Mereka ingin mendapatkan jabatan. Mereka ingin mendapatkan kuasa. Dan yang kedua saudara-saudara adalah Tuhan Yesus mengadres masalah eksklusivitas di antara para murid. Saudara, kalau kita mencoba membayangkan diri kita sebagai murid Kristus begitu ya, waktu itu mungkin kehidupan kita walaupun misalnya seperti Simon Petrus ya hanya nelayan begitu, kok kayaknya enak sekali dekat-dekat dengan Tuhan Yesus ya, menjadi inner circle-nya Tuhan Yesus, menyaksikan begitu banyak mujizat. Kalau mujizatnya tentang makanan dapat banyak lebih ya kan, 12 bakul lebihnya. Kalau mendapatkan apa-apa yang lain, wah Tuhan Yesus sudah dilayani, saya juga pasti dilayani sebagai murid Kristus. Rasanya enak sekali sebagai murid Kristus. Tapi ketika murid-murid ini melihat ada orang lain yang mengusir roh jahat yang sebenarnya tidak bisa mereka lakukan di perikop yang sebelumnya dicatat oleh Lukas. Maka mereka langsung iri, mereka merasa ini orang bukan bagian kita kan Tuhan. Masa kita harus menginclude mereka? Saudara, lihat bahaya dari eksklusivitas ini dari para murid-murid. Dan saudara, Tuhan Yesus mengadres masalah ini dengan kata-kata, kalimat yang sangat-sangat mencengangkan. Ingat tadi, di tengah ketakjuban orang-orang akan kuasa Tuhan Yesus, akan kuasa Allah yang dipertontonkan, Tuhan Yesus berkata apa? Camkan. Dengarkan baik-baik, masukkan ke dalam hati bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia.
Saudara, ini bukan pertama kali Tuhan Yesus mengatakan hal demikian. Ini sudah kedua kali. Berarti ada sebuah penegasan yang mau Tuhan Yesus tekankan bahwa hidup sebagai murid Kristus bukan tentang seperti ini. Dan bagaimana mewujudkan hidup yang menderita itu. Hidup yang tidak eksklusif. Hidup yang tidak mementingkan diri sendiri. Hidup yang tidak mencari siapa yang lebih besar. Dan Tuhan Yesus mengatakan kalimat berikutnya ketika dia mencoba untuk mempertontonkan kalimat itu. Dia tidak hanya menginformasikan dari mulutnya, tapi dia mendramakan itu. Dengan apa? Dia mengambil seorang anak kecil. Saudara, bagi kita yang hidup di zaman modern ini, mungkin kita tidak terlalu memandang rendah anak kecil. Tapi ingat saudara, di dalam budaya Yahudi, anak kecil itu sangat dipandang rendah. Anak kecil dianggap belum bisa berguna bagi kehidupan nusa dan bangsa begitu ya, bagi kehidupan bermasyarakat. Apa yang bisa dilakukan seorang anak kecil? Tapi Tuhan Yesus mengambil anak kecil itu, menaruh di sampingnya, dan dia berkata, kalau kamu menyambut anak ini demi namaku, maka engkau juga sedang menyambut aku. Saudara, Tuhan Yesus sedang berkata bahwa menjadi murid Kristus, berada di dalam bagian kerajaan Allah itu bukan tentang menjadi eksklusif, bukan tentang menjadi siapa yang terbesar, tapi menyambut orang-orang yang kecil ini. Orang-orang yang dianggap tidak berguna, orang-orang yang dianggap tidak berharga. Saudara, mari melihat kehidupan kita. Siapa orang-orang seperti anak kecil ini? Saudara, mungkin dia adalah tetangga kita. Orang yang belum percaya, kita merasa dia mustahil berada di dalam bagian kerajaan Allah. Tapi Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam kehidupannya. Tapi kita tidak melihatnya. Saudara, mungkin itu adalah teman kita, sahabat kita. Yang sudah lama sekali gak ke gereja. Dan Tuhan sedikit demi sedikit menggerakkan hati kita untuk menjangkau dia. Tapi kita gak anggap dia. Kita anggap, ini mah sudahlah masuk neraka sepertinya ya. Sudah murtad mungkin, berpindah agama mungkin begitu. Karena kita merasa kita terlalu eksklusif sebagai murid Kristus. Kita tidak mau membuka tangan dan menyambut orang-orang seperti ini. Nah saudara, ketika saya berkata seperti ini pun, ini adalah bagian PR hidup saya sebagai hamba Tuhan. Saudara, dibentuk melalui sebuah seminari yang harus saya katakan banyak sekali kegiatannya. Setiap mahasiswa, termasuk saya, punya tendensi untuk menjadi yang terbesar. Untuk menjadi eksklusif. Saya ini bagian dari seminari A, saya ini bagian dari seminari B. Saya ini lulusan dari seminari C yang sangat hebat. Karakternya bagus, pintar, diakui oleh banyak sekali gereja lintas denominasi. Itu yang membentuk saya ketika saya ada di seminari, dan itu sangat berpotensi untuk saya bawa di dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Saudara, mungkin saya nggak bisa cerita panjang lebar, tapi di dalam perjalanan saya menjadi hamba Tuhan, dua bahaya ini, menjadi eksklusif, ingin menjadi yang terbesar, itu saya alami. Bahaya yang sangat real bagi kita sebagai murid Kristus. Dan saat ini, mari kita renungkan. Apakah ada bahaya itu sedang menggerogoti hati kita? Sedang mengarahkan hati kita tidak lagi kepada kerajaan Allah. Karena kita gak ngerti, wah menjadi murid Kristus kok harus menderita. Wah kok menjadi murid Kristus harus menyambut orang-orang yang tidak dianggap. Orang-orang yang mungkin selama ini gak saya kenal, tapi Tuhan bawa kepada saya. Tuhan tempatkan di sisinya bahkan. Dan Tuhan mau saya menyambut dia. Saudara, adakah kita sedang mengalami bahaya ini? Adakah kita melihat diri kita sedang terjerumus ke dalam dua bahaya ini? Maka ingatlah perkataan Tuhan. Barang siapa menyambut orang seperti ini, anak kecil ini, orang yang dianggap tidak berguna ini, kita sedang menyambut Tuhan. Kita sedang melaksanakan misi kerajaan Allah. Saudara, itu habit yang pertama yang harusnya kita punyai sebagai murid Kristus. Nah saudara, dari habit untuk menyambut orang-orang yang mungkin kita pandang tidak berguna, Yesus membawa murid-muridnya kepada habit
yang kedua, saudara-saudara. Sebuah habit yang berfokus, punya hati yang berkomitmen penuh, single hearted, single focus kepada kerajaan Allah. Dan saudara, sebelum mengatakan ini, Tuhan Yesus mengatakan, Injil Lukas mencatat bahwa di dalam perjalanan itu, Tuhan Yesus set hatinya, set tujuannya, visinya kepada perjalanan salib. Kenapa perjalanan salib, saudara-saudara? Saudara, kalau melihat perkataan Tuhan Yesus di ayat ke-51, maka kita seharusnya diingatkan kepada pasal 9 ayat 31. Ketika peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus. Dan Lukas mencatat di sana, Tuhan Yesus, Musa dan Elia sedang membicarakan mengenai keberangkatan Tuhan Yesus ke Yerusalem. Kepergian Tuhan Yesus, atau dalam bahasa Yunani dituliskan Exodus. Tuhan Yesus sedang menggenapi misi pembebasan yang baru. Bukan sekadar pembebasan dari perbudakan fisik, tapi perbudakan dosa. Dan Tuhan Yesus di saat itu ditekankan bahwa dia sedang set hatinya betul-betul ke sana. Dengan kata lain, dia berusaha mengatakan kepada murid-muridnya, jangan sampai terdistraksi, jangan sampai terganggu. Fokus hanya kepada misi New Exodus ini. Tapi apa yang terjadi, saudara, kepada para murid? Ketika dikatakan oleh Lukas, mereka masuk ke sebuah desa Samaria. Dan saudara, kita tahu betul sejarah orang Yahudi dan Samaria, bukan? Mereka tidak bersahabat. Apalagi ketika mereka melihat Yesus yang mau ke Yerusalem. Oh, ada Mesias, juru selamat, ingin mengenapi keselamatan. Tapi saya tahunya Mesias itu bukan dari orang Yahudi, bukan orang Israel. Harusnya dari kami orang Samaria. Karena itu orang-orang ini menolak Yesus. Tapi saudara, apa respon para murid? Ada respon fanatisisme. Ketika mereka melihat penolakan ini, mereka bilang, Tuhan, apakah kami perlu menurunkan api dari langit ke bumi ini untuk membakar habis orang-orang yang menolak Engkau? Saudara, adakah di dalam hidup kita pernah menjadi seorang Kristen yang demikian? Kita melihat ada orang yang menolak Tuhan dan kita langsung condemn mereka, menghakimi mereka. Wah, orang ini harus disambar api saja. Saudara, sebuah contoh kecil, ketika saya dulu pernah putus pacar begitu ya. Salah satu hal yang terbersit di dalam pikiran saya mirip seperti apa yang dikatakan oleh Yakobus dan Yohanes. Tuhan hukum saja orang yang selingkuh ini, begitu ya. Saudara, di dalam kehidupan kita yang lebih besar sebagai murid Kristus, bukan hanya sekedar soal pacaran, soal sekolah, atau soal apapun yang mungkin dianggap remeh-temeh begitu. Apakah kita memiliki hati dan pikiran yang seperti itu? Hati yang terlalu fanatik dengan keselamatan dari Tuhan. Sehingga kita merasa orang lain tidak bisa diselamatkan. Mending langsung dihukum saat itu juga. Dan Tuhan Yesus menegur Yakobus dan Yohanes dengan sangat keras. Saudara, kata menegur ini bukan sekedar menegur biasa. Oi, bertobat. Oi, jangan ngomong gitu. Bukan. Saudara, ini seperti sebuah teguran yang sangat keras seperti ketika Tuhan Yesus sedang mengusir roh jahat. Saudara, bayangkan betapa berbahayanya bagi Tuhan Yesus untuk hidup seperti ini. Dia nggak mau murid-muridnya terganggu oleh penolakan. Fokus terus kepada misi kerajaan Allah ini. Fokus terus kepada jalan New Exodus ini. Jangan terganggu. Dan Tuhan Yesus memberikan 3 contoh bagaimana murid Kristus harusnya tidak terganggu, saudara-saudara. Melalui 3 orang yang ditemui dan menemui Tuhan Yesus. Saudara, di ayat 57 sampai 62. Di sana seperti ada 3 kontras dan 3 ironi yang Tuhan Yesus berikan. Saudara, yang pertama, Tuhan Yesus dengan habit yang harusnya single minded, single focus, single hearted. Yang pertama, dia menunjukkan bahwa ada orang-orang yang terlalu siap untuk mengikut Yesus. Ada orang-orang yang terlalu buru-buru mengatakan, Tuhan, aku ingin mengikut Engkau, kemana saja Engkau pergi. Tapi jawaban Tuhan Yesus lagi-lagi sangat mencengangkan. Serigala mempunyai liang,
burung mempunyai sarang. Binatang-binatang, hewan-hewan yang engkau anggap lemah ini pun punya tempatnya di bumi ini. Tetapi anak manusia tidak punya tempat di bumi ini. Anak manusia, Yesus Kristus, hidup dengan tidak nyaman di tengah bumi ini. Nah saudara, saya yakin Tuhan Yesus nggak hanya berkata soal ketidaknyamanan fisik. Saudara, mungkin kalau ya seandainya kita berandai-andai begitu ya, Tuhan Yesus bilang begini dan kita menerjemahkan secara literal, maka mungkin semua kita, saya, Pak Jeffrey begitu ya, semua kita nggak ada yang punya rumah begitu ya. Wah, kita mati-matian ikut Tuhan, pokoknya nggak punya rumah. Literally semua menyerahkan rumahnya. Tapi saudara, Tuhan Yesus berbicara hal kenyamanan, ketidaknyamanan yang jauh lebih besar. Saudara, ketika kita hidup di bumi ini, apakah kita merasa nyaman? Apakah kita merasa nyaman hanya dengan, saya sejak umur 0 menjadi Kristen. Saya sudah bertobat ketika red korem waktu itu kelas 12, saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Selesai hidup saya dan saya nyaman dengan hidup seperti ini. Saudara, seorang penafsir Injil Lukas mengatakan, kalau hidup kekristenan kita tidak ada rasa tidak nyaman, kita selalu merasa nyaman, maka ada yang salah dengan kehidupan Kristen kita. Kalau kita selalu merasa nyaman hidup kekristenan, ya begini aja, tidak perlu ditambah-tambahkan yang lain, tidak perlu lagi memuridkan, tidak perlu lagi menjadi murid yang lebih serius, tidak perlu lagi bertumbuh. Maka ada yang salah saudara dengan hidupku dan hidupmu. Dan mari lihat hidup kita sekarang. Apakah kita merasa nyaman hidup menjadi seorang Kristen? Apakah kita nyaman dengan hidup yang begini-begini aja? Itu yang pertama saudara, yang Tuhan Yesus ingin kontraskan. Dan yang kedua, Tuhan Yesus mau menyatakan ketika ada seseorang yang dia panggil, ya, bukan orang ini yang menjumpai Tuhan Yesus dan berkata, aku mau ikut Tuhan. Tuhan Yesus bilang, ayo ikut aku. Seperti ada sebuah urgensi, ada kepentingan yang amat sangat segera harus diputuskan sekarang. Orang ini harus ikut Tuhan Yesus. Orang ini menjawab apa? Tuhan, tunggu dulu. Biarkan aku menguburkan Bapakku dulu. Saudara, sekarang mari saya mengajak kita kembali berandai-andai gitu ya. Kalau ayah dari orang ini belum meninggal, maka masih akan lama sekali dia mengikut Tuhan. Betul? Dia menunda dengan sengaja. Tuhan Yesus bilang, ikut hari ini, saat ini. Dia bilang, tunggu, papa saya masih sehat. Mungkin dia berkata begitu ya. Tapi kalau papanya mungkin sudah sakit tua, sudah mau meninggal, dan harus segera dikubur pun, saudara, di dalam budaya Yahudi, penguburan itu bukan 3 hari, 5 hari, tapi bisa sampai 1 tahun. 1 tahun. Dan di dalam Taurat mereka dikatakan menguburkan orang tua itu adalah perbuatan yang terpuji, perbuatan yang mulia, harus dilakukan. Nah saudara, bayangkan urgensi dari tradisi itu terhadap urgensi dari panggilan Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengontraskan bahwa orang ini tidak siap. Kalau orang yang pertama dia terlalu merasa siap, orang ini gak siap untuk mengikut Tuhan. Dan Tuhan Yesus bilang, biarkan orang mati, menguburkan orang mati. Dengan kata lain apa? Biarkan orang yang tidak melihat visi kerajaan Allah yang melakukan hal yang tradisional ini. Hal yang bersifat tradisi saja. Tapi engkau, Tuhan Yesus bilang, pergi beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Ada urgensi yang penting di dalam hidup kita sebagai murid Kristus. Saudara, mari lihat hidupku dan hidupmu. Kalau hidup kita lagi-lagi biasa aja. Sebagai murid Kristus tidak pernah merasa ada urgensi dari Tuhan. Maka mungkin ada yang tidak beres dengan hidup kita. Dan yang terakhir saudara, Tuhan Yesus mengontraskan dan memberikan ironi ketika ada yang bilang, Tuhan, aku mau ikut. Tapi biarkan aku pamitan dulu. Biarkan aku menyelesaikan apa yang di belakangku. Saudara, mungkin orang ini berpikir,
mungkin dia teringat akan narasi ketika Nabi Elisa meminta izin kepada Elia untuk pergi pamitan dulu sama keluarganya. Dan mungkin dia berpikir, Elisa aja dulu dikasih ya kan, masa saya nggak dikasih? Dan betul, Tuhan tidak kasih. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Siapa yang siap membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Tidak layak. Berarti orang ini tidak punya komitmen. Saudara, membajak bukan sebuah hal yang sederhana. Saya bukan orang yang hidup tumbuh di tengah keluarga petani begitu ya. Tapi ketika saya mencoba mencari apalagi orang-orang Yahudi waktu itu ya, membajak seperti apa. Nah saudara, itu seperti kedua tangan, kedua kaki itu semua dipakai, kira-kira seperti itu. Dan saudara bayangkan membajak itu ke depan, ya, jalannya ke depan, bukan ke belakang. Nah ketika seseorang sedang membajak, dia gunakan kedua tangannya, dia gunakan kedua kakinya untuk maju ke depan, tapi kepalanya ke belakang. Saudara kalau mau coba, ya mungkin yang agak ngantuk, berdiri, cobain begitu ya. Nengok ke belakang, tapi ini maju terus ke depan. Saudara tidak akan berhasil. Bajakannya mungkin jadi belok-belok kiri kanan gitu. Dan ini yang berusaha Tuhan Yesus tekankan, kalau kamu mau menjadi murid Kristus, berada di dalam bagian kerajaan Allah, gak bisa menoleh ke belakang. Gak bisa terus-terusan lihat kaca spion. Gak bisa terus-terusan tidak fokus. Itu yang berusaha Tuhan Yesus kontraskan dengan ironi ini. Kalau hidup kita gagal fokus kepada misi kerajaan Allah, kalau hidup kita, hati kita tidak berkomitmen kepada panggilan Tuhan, kepada kemengikutan dengan Tuhan, maka ada yang salah dengan hidup kita. Saudara, ketika saya mau masuk seminari, ya, lagi-lagi hidup saya di tengah seminari atau sebelum masuk seminari gitu ya. Saudara, saya ingat tahun 2011, saya menjawab panggilan Tuhan. Saya mau jadi hamba Tuhan. Oke, sudah yakin banget. Tapi ketika saya mencoba menuangkannya ke dalam jurnal, ketika saya membaca lagi jurnal itu, jurnal yang ditertawakan oleh istri saya begitu ya. Saya mencoba untuk menunda panggilan Tuhan. Saya mencoba untuk tidak fokus. Dengan apa? Dengan ketika saya menuliskan 2011, saya menjawab panggilan Tuhan. Tapi, ini saya masih punya pacar, kayaknya bagus nih, dia bisa hidup susah, waktu itu saya berpikir begitu benar. Dia bisa hidup susah, bisa jadi istri hamba Tuhan, gue nikahin dulu dong, ya kan. Jangan sampai kelewat wanita yang baik-baik seperti ini, begitu. Nikah dulu, habis nikah, kerjaan bagus dulu. Habis kerjaan bagus, benar saya tulis saudara, saya mau S2 dulu, baru saya masuk seminari. Catatan yang ditertawakan oleh istri saya, kenapa? Karena semua itu tidak terjadi. Tapi saudara, kalau saya lihat catatan itu, saya berusaha untuk menunda panggilan Tuhan. Tuhan, aku mau, benar, iya 2011 saya terima panggilan jadi hamba Tuhan. Tapi tunggu dulu dong Tuhan. Sampai akhirnya semua yang saya tulis itu tidak ada yang terjadi. Pacar putus, kerjaan malah terbengkalai begitu ya. Saya sempat ada masa tidak bekerja. Dan pada akhirnya Tuhan, jawaban Tuhan, panggilan Tuhan yang saya genapi dulu. Yang kedua saudara, sebelum saya masuk seminari, kira-kira mungkin 1,5 bulan kira-kira begitu ya. Saya kena DB, demam berdarah. Saudara, mungkin bagi sebagian kita berpikir, kena DB kan biasa begitu ya. Masa sampai mempengaruhi panggilan Tuhan kepada seorang Misael begitu. Tapi waktu itu saudara, betul. Satu momen ketika saya merasa, gila ini DB gak sembuh-sembuh begitu. Kan kalaupun udah sedikit seger ya saudara, harus menunggu trombositnya naik. Nilai trombositnya naik. Ketika itu lama sekali rasanya, saya sempat berpikir, Tuhan, tahun depan aja deh. Kan gampang, tinggal bilang sama seminari itu, batal tahun depan. Kalau nggak dikasih ya sudahlah, ada seminari-seminari lain yang mungkin bisa menerima saya. Saya berusaha lagi untuk menunda panggilan Tuhan. Tidak fokus kepada panggilan Tuhan hanya karena kena DB. Tapi lagi-lagi saudara, gagal. Tuhan yang berhasil.
Nah saudara, dari ilustrasi yang sederhana dari hidup saya, mari melihat kehidupan kita. Apakah kita sedang mengalami 3 ironi itu? Kita nggak bisa fokus sama panggilan Tuhan sebagai murid Kristus. Kita maunya nyaman jadi orang Kristen. Jangan terlalu susah-susah. Jangan terlalu susah-susah bertumbuh. Kan hidupku sudah enak. Buat apa lagi aku ikut Spark? Buat apa lagi aku harus saat teduh tiap hari berinteraksi sama firman Tuhan tiap hari? Buat apa lagi aku harus pelayanan? Kan udah ada tim musik yang bagus-bagus tuh tiap minggu. Saudara, hati-hati sekali kalau hidup kita sedang mengalami 3 ironi ini. Hati-hati sekali lagi saudara-saudara. Karena saudara-saudara hidup sebagai murid Kristus. Tidak bisa kita berkata, let's go, ayo pergi, ayo ikut Tuhan. Sebelum kita let go, kita lepaskan semua kenyamanan kita lepaskan semua ego kita lepaskan semua hasrat kita ingin menjadi terbesar di hadapan Tuhan. Dan kita letting come. Kita menyambut orang-orang yang Tuhan berikan untuk kita layani. Kita menyambut kerajaan Allah itu dengan komitmen. Baru kita bisa berkata, ayo pergi, beritakan kerajaan Allah kemana-mana. Saudara, seorang misionaris, hampir misionaris, bernama William Borden. Saudara bisa membaca kisahnya, dan ada 3 kata di dalam kisah hidupnya yang saya harap kita bisa sambut 3 kata ini. Masukkan ke dalam hati kita sebagai murid Kristus. Saudara, seorang William Borden di usia 25 tahun, dia memilih untuk menjadi misionaris. Saudara, dia ketika berusia 17-18 tahun, dia sempat mendapat hadiah karena orang tuanya sangat kaya. Hadiah berupa apa? Muter-muter keliling dunia. Tapi di tengah muter-muter keliling dunia liburan itu, hatinya gelisah. Seperti ada urgensi dari Tuhan, aku harus melayani orang-orang di China, orang-orang Muslim di China. Aku harus menyiapkan diriku. Dan ketika dia pulang, dia memutuskan menjadi misionaris ke sana. Dia menuliskan no reserve. Tidak ada lagi yang aku genggam, tidak ada lagi yang aku simpan. Aku mau fokus kepada panggilan Tuhan, melayani suku yang tidak terjangkau di China itu. Dan ketika dia makin bulat hati, dia berkata kepada papanya, enggak apa, aku lepas jabatan di perusahaan papa yang besar ini. Sampai papanya bilang, ini keputusan terakhir loh. Kamu tidak akan mendapatkan kesempatan kesekian kali lagi untuk kembali ke perusahaan ini. Dia menuliskan no retreat, tidak ada lagi balik ke belakang. Dan saudara, William Borden tidak pernah mencapai China. Ketika dia belajar bahasa Arab di Mesir, dia meninggal. Sebelum dia meninggal, dia menuliskan no regrets, tidak ada penyesalan. Sekalipun aku nggak sampai ke China, sekalipun seakan-akan secara manusia aku udah gagal, aku udah menyia-nyiakan harta yang besar, jabatan yang tinggi, aku gak menyesal. Pernahkah kita menyesal menjadi murid Tuhan? Pernahkah kita berusaha terus-menerus lihat ke belakang akan hidup kita yang nyaman? Apakah kita mau seperti William Borden ini? Hati yang sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Hati yang tidak nyaman ketika melihat ada jiwa yang belum diselamatkan. Hati yang tidak nyaman ketika melihat ada sahabat yang kurang dikasihi, yang perlu kasih Tuhan. Hati yang selalu dipenuhi dengan urgensi dari Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya. Hati yang dipenuhi oleh urgensi Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang hancur. Dan semua ini dilakukan dengan satu fokus, satu komitmen, satu hati yang benar-benar tertuju kepada panggilan kerajaan Allah. Apa yang menjadi jawaban kita? Mari kita berdoa. Saudara, mari merenungkan firman Tuhan, merespon kepada firman Tuhan dari 2 pertanyaan refleksi ini. Saudara, kerajaan Allah diwujudkan, dinyatakan melalui hidup kita sebagai murid Kristus
yaitu hidup yang menyambut kerajaan itu. Hidup yang menyambut jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Hidup yang fokus, menerima, berkomitmen kepada panggilan Tuhan. Maka yang pertama, apa yang akan kita lakukan untuk menjadi murid Kristus yang membuka tangan, menyambut misi kerajaan Allah, menyambut orang-orang yang mungkin kita rasa ini gak mungkin diselamatkan, ini orang yang tidak dianggap, ini bukan orang-orang pilihan Tuhan. Tapi saat ini kita mau berkomitmen. Kita mau sambut mereka, kita mau layani mereka. Dan yang kedua, apa yang akan kita lakukan untuk menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Satu komitmen, satu hati, satu fokus. Dan tidak terdistraksi, tidak terganggu oleh lain-lain. Saudara bisa berdoa mungkin ada di dalam hati kita, bahaya akan menjadi eksklusif sebagai murid Kristus. Mohon ampun dari Tuhan. Mungkin ada bahaya kita ingin sekali menjadi yang terbesar di hadapan Tuhan. Mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan mohon sekali lagi Tuhan berikan hati yang single focus, single minded. Satu komitmen penuh. Tidak menoleh lagi ke belakang untuk kerajaan Allah. Mari datang kepada Tuhan, merespon kepada firman Tuhan.